Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita pada pagi hari ini di dalam renungan harian online GSCA Sword Generation Ministry. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian senantiasa dilimpahkan kesehatan, berkat, kekuatan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi dan tentunya di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya bersyukur kalau saya bisa membagikan sesuatu atau renungan singkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena ketahuilah bahwa waktu-waktu sekarang adalah waktu-waktu di mana kita harus senantiasa ingat kepada Tuhan dan kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tentu saja hal ini berkaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu semuanya, dengan judul renungan pada pagi hari ini yaitu di ujung tanduk. Ya, di ujung tanduk, sebuah fenomena atau mungkin sebuah kiasan yang menunjukkan tingkat urgensi yang tinggi, menunjukkan sebuah hal yang memang sudah sangat di ujung tanduk, sudah tidak bisa kita berbuat apa-apa. Mungkin kita hanya bisa berpasrah, mungkin kita hanya bisa menunggu apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bertepatan dengan hal itu, saya ingin membaca sebuah ayat firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang saya ambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal selama setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saya tidak akan membahas secara detail mengenai apa ayat yang sudah kita bahas atau yang sudah kita baca barusan. Saya ingin menceritakan sebuah kesaksian dari kehidupan saya yang baru saja terjadi belum lama. Tepatnya terjadi pada tanggal 4 September 2021 pada hari Sabtu. Pada hari itu memang kami beberapa pelayan-pelayan Tuhan harus datang ke gereja untuk rekaman untuk pelayanan kita di hari Minggu. Dan kebetulan pada saat itu saya dan istri ada tugas pelayanan dan kami datang kurang lebih sekitar pukul 3:30 sore dan kami pulang sekitar pukul 8 malam. Dan memang kami melakukan rekaman tersebut bersama dengan rekan-rekan yang lain, dan tidak ada sesuatu hal yang aneh atau tidak ada kejadian yang gejala-gejala yang cukup aneh yang saya rasakan di dalam tubuh saya selama proses rekaman itu berlangsung. Bahkan sampai di rumah saya masih sempat bermain dengan anak saya sampai tiba waktu untuk tidur malam. Saat itu saya ingat saya tidur sekitar pukul 11 malam. Semua sudah tidur, dan secara mengejutkan jam 3 pagi tiba-tiba saya terbangun. Pada saat saya terbangun, saya ada di dalam posisi tubuh yang sangat menggigil. Kemudian saya terbangun tepatnya adalah karena saya tidak bisa bernafas. Saya kehilangan nafas saya. Sehingga saya terbangun dengan posisi yang cukup
engap karena saya harus cari napas gitu. Dan saya tidak bisa mendapatkan, seolah-olah saya benar-benar nggak bisa mendapatkan oksigen pada saat itu. Apakah panik? Tentu saja panik, saudara. Karena itu jam 3 pagi, dan akhirnya saya menguatkan diri saya dengan posisi tubuh yang menggigil. Saya berdiri, saya coba untuk cari air, dan saya berusaha untuk sebisa mungkin saya mendapatkan udara. Saya sempat mencoba untuk keluar dari kamar dan mencari ruangan yang lebih terbuka. Barangkali saya bisa mendapatkan oksigen lebih banyak. Dan ternyata tidak terjadi perubahan apa-apa. Saya bergumul sendiri jam 3 pagi itu, dan pada saat itu saya teringat karena beberapa waktu sebelumnya saya menyaksikan sebuah video dari seorang YouTuber yang mengalami badai sitokin. Dan gejala-gejala yang diceritakan atau digambarkan itu kurang lebih mirip dengan apa yang saya alami. Sedangkan kondisinya saat itu kebetulan oximeter saya di rumah itu dipinjam, jadi saya nggak ada oximeter. Saya nggak bisa ukur berapa saturasi oksigen yang ada di dalam tubuh saya saat itu. Jadi saya benar-benar hanya bisa berpasrah. Saya keluar dari kamar, saya duduk di ruang TV, dan saya hanya bisa berdoa dengan tubuh yang masih menggigil, dengan nafas yang masih sulit dicari. Saya bergumul, saya menaikkan pujian kepada Tuhan, saya mohon pertolongan kepada Tuhan. Dan pada saat itu yang ada di pikiran saya adalah, jika terjadi sesuatu kepada saya, tolong jaga anak dan istri saya. Saya tidak ada pemikiran apa-apa lagi selain daripada keluarga saya. Dan saya berjuang sebisa mungkin agar saya tetap bisa mendapatkan nafas. Saya berjuang dan berdoa, bergumul, saya menaikkan pujian bagi Tuhan sampai kurang lebih setengah jam. Tidak ada perubahan sama sekali, dan saya sudah mulai semakin sulit mendapatkan nafas. Akhirnya saya bangunkan istri saya dan saya minta untuk kita segera pergi ke rumah sakit. Jam 3:30 kurang lebih saya pergi ke rumah sakit. Saya langsung di IGD, langsung ditindak, diberikan oksigen dan lain sebagainya. Dan semua karena pertolongan Tuhan. Pada akhirnya semua kembali kepada pertolongan Tuhan. Saya ingat saya pernah mengalami hal serupa pada saat saya masih SMA. Kejadian yang sama persis. Cuman bedanya waktu saya SMA, seingat saya tidak menggigil. Karena saya waktu SMA itu saya tiba-tiba kolaps dan gak bisa bernafas. Akhirnya langsung sama mami saya dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan pertolongan. Dan pada saat itu saya ingat sekali mami saya cerita bahwa dari perjalanan ke rumah sampai ke rumah sakit pada saat itu waktu saya SMA, saya sudah tidak bernapas di dalam mobil. Selama perjalanan kurang lebih 15 menit, 15-20 menit. Itu saya sudah tidak bernafas. Dan hal yang serupa, kekhawatiran yang serupa itu muncul kembali kemarin. Dan saya pikir, apa yang terjadi? Kenapa hal ini harus terjadi lagi, Tuhan? Saya hanya berpasrah kepada Tuhan. Akhirnya sampai minggu subuh itu saya di rumah sakit sampai dengan kurang lebih pukul 7:30 pagi, sampai akhirnya dokter menyatakan bahwa saya boleh pulang. Dan ternyata saya tidak mengalami badai sitokin atau apapun itu, walaupun gejalanya mirip, karena ternyata pada saat di IGD dicek saturasinya saya masih 99 dan tidak ada gejala apapun. Memang dokter menanyakan mengenai histori penyakit saya, apakah ada gangguan di paru-paru dan lain sebagainya. Tetapi berdasarkan pemeriksaan dokter, jantung dan paru-paru saya, puji Tuhan, masih bekerja dengan baik, tidak ada satu masalah apapun. Dan akhirnya diagnosa terakhir adalah GERD, asam lambung yang mungkin terlalu tinggi, dan itu sampai membuat sesak. Jadi sebuah pengalaman yang wow, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya detik itu pada saat jam 3 sampai setengah 4 itu saya benar-benar hanya berserah kepada Tuhan.
Dan saya cuma bisa bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, terjadilah. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan atur segala sesuatunya dengan lebih baik. Tetapi tidak bisa saya pungkiri, sisi kemanusiaan saya masih terus muncul gitu. Masih terus muncul, masih terus ada pikiran yang jauh apa yang akan terjadi dengan keluarga saya dan sebagainya. Tetapi ketika saya sampai di rumah sakit, beberapa waktu saya benar-benar berserah kepada Tuhan, dan ya saya melihat bahwa Tuhan campur tangan dalam segala hal. Sebab itu tuh, saudara, yang ingin saya ingatkan, kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Bahkan saya pada saat hari Sabtu tanggal 4 itu, pada saat mau berdoa tidur, apa yang saya doakan, saudara? Tuhan, berikanlah kami satu keluarga ini tidur yang nyenyak, supaya besok kami bisa bangun untuk beribadah bersama-sama. Tapi nyatanya jam 3 pagi sebuah kejadian yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi. Dan kita tidak akan pernah tahu, saudara, kejadian-kejadian apa yang akan terjadi di depan kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, kita tidak bisa berkata kita mau melakukan ini, mau melakukan itu, sementara kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Sebab itu, saudara, serahkanlah segala kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkanlah hati kita kepada Tuhan, sehingga ketika sesuatu itu terjadi kepada kita, apakah kita takut mati atau tidak? Jujur saja, saudara, ketika kejadian itu terjadi pada saya tidak takut mati. Saya cuma bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong anak dan istri saya. Tuhan akan tolong keluarga saya. Tuhan pasti akan cukupkan semua kebutuhan mereka dan lain-lain. Kenapa saya bisa berani untuk saya bisa bilang saya tidak takut mati? Karena saya tahu, kalaupun hari itu saya harus dipanggil Tuhan, saya tahu saya akan bertemu dengan siapa, saya tahu saya akan pergi kemana, saya tahu segala hal yang harus saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kalaupun saya harus bertemu dengan Tuhan. Dan saya siap melakukan pertanggungjawaban itu. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kehidupan saya secara pribadi ke depannya? Mari kita mawas diri, mari kita jaga diri kita, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, sebuah pelajaran yang sangat berharga yang boleh aku terima dan boleh aku bagikan kepada semua orang yang mendengarkan, menyaksikan renungan harian ini. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kami. Kami hanyalah manusia biasa, Engkau yang mempunyai kehidupan ini. Terjadilah pada kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Dan kami percaya, Tuhan, kehidupan kami baik dalam tangan Tuhan. Dan ajar kami selama kami masih hidup untuk kami boleh jaga diri kami dengan baik, sehingga kami tidak takut kalau kami harus mati, kalau kami harus bertemu dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala hal yang pernah kami lakukan di dunia ini. Kami mampu melakukannya. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami pimpinan dan bimbingan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kehidupan kita mendatang adalah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang siap sedia, kehidupan yang selalu berserah kepada Tuhan. Dan nikmatilah kehidupan kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.